semuanya, selamat datang kembali di kelas Jagat Raya. Sekarang kita sudah memasuki sesi ketiga di kelas Jagat Raya. Nah, kalau kemarin kita sudah berbicara tentang koloni lebah madu, kita sudah berbicara tentang bagian-bagian tubuh lebah madu, dan sekarang tibalah saatnya kita membicarakan tentang rumahnya lebah madu, atau yang kita sebut dengan sarang lebah madu. Nah, akan ada kedua kegiatan dalam sesi ini. Yang pertama adalah kartu besarnya seperti ini. Nah, adik-adik boleh disiapkan nih kartu besar seperti ini. Dan juga kita akan membuat kerajinan tangan seperti sarang madu. Nah, ada lampionnya di sini, punya misonya sudah jadi. Nah, adik-adik boleh nih minta tolong sama mama atau papa untuk membuat lampionnya seperti ini. Nah, adik-adik, kita juga akan membutuhkan cat berwarna kuning, ada kuas, jangan lupa ada palet, ada lem, dan kemudian juga ada gambar lebah madunya seperti ini. Nah, adik-adik, yuk kita langsung saja kerjakan sesi pertama kita. Nah, adik-adik, ini adalah foto pertama dari sarang lebah madu. Kalau kita lihat, ini adalah tampak luar dari sarang lebah madu. Biasanya sarang lebah madu ini bergantung di pohon-pohon. Jadi adik-adik, kalau misalnya melihat ada sarang lebah madu seperti ini, misalnya harap adik-adik bisa langsung menjauh atau lari, karena nanti adik-adik bisa saja disengat oleh sang lebah, dan sengatannya itu sangatlah berbahaya. Nah, kemudian kita kembali lagi ya membahas sarang lebah madu ini. Nah, kalau dilihat mungkin ini terlihatnya seperti bulatan besar. Tapi kalau misalnya kita lihat lebih dekat lagi, sebenarnya adalah bentuknya persegi 6. Kenapa ya harus persegi 6? Tahu tidak adik-adik? Ternyata ada cerita di baliknya. Persegi 6 ini dianggap paling tepat untuk bentuk dari sarang lebah madu, karena mereka bisa menyimpan lebih banyak madu dan juga bisa tinggal di dalamnya. Jadi lebah madu ini sudah terkenal sekali sebagai arsitek atau tukang bangun rumah nih ya adik-adik, membentuk desain rumah yang sangat handal. Ya, jadi hebat ya lebah madu, dia bisa mendesain rumahnya sendiri berbentuk persegi 6. Nah, kemudian kita lihat adik-adik lebih dekatnya yang tadi misalnya bilang segi 6. Nih dia. Tuh, kita bisa lihat ya lebih dekat di sini ada lebah madu yang sedang ngumpet nih di sarangnya. Mungkin ada yang sedang tidur, ada larva di sini, ada madunya, semua ada di satu tempat. Jadi memang bentuknya itu harus efisien ya, cukup untuk mereka semuanya. Makanya kalau misalnya adik-adik masih ingat di pertemuan pertama, untuk menjaga udaranya tetap bersih di dalam sarang ini, mereka harus mengepakkan sayapnya sebanyak 200 kali. Banyak sekali ya. Pantas saja mereka betah karena ruangannya bersih. Nah, ini adalah gambar kedua kita. Kemudian kita lihat ya, siapa sih yang membangun sarang dari lebah madu ini? Nah, ini dia. Nah, kita lihat di sini para pekerja yang tadi misalnya bilang, atau yang waktu sesi pertama misalnya bilang, pekerja ini yang membangun rumah mereka dengan menggunakan wax yang berasal dari bagian tubuh mereka sendiri adik-adik. Hebat sekali ya, mereka ini bekerja dengan sangat keras untuk membangun rumah mereka sendiri. Nah, adik-adik coba tebak dari mana ya mereka mendapatkan kekuatan dan tenaga untuk membangun sarang lebah madu yang sangat besar. Coba kita lihat gambar selanjutnya. Nah, ini dia adik-adik, mereka menghisap nektar dari bunga-bunga. Coba kita lihat ya, mereka ini melakukannya dengan
perlahan-lahan sehingga bunga itu tidak mati ketika mereka makan atau ambil nektarnya. Sungguh sangat luar biasa ya lebah madu ini. Dan juga lebah madu ini bekerja sama dengan teman-teman yang lain, tidak hanya sendiri untuk membangun sarang lebah madu mereka. Nah, adik-adik, itulah cerita dari sarang lebah madu. Sekarang setelah ini kita akan buat sarang lebah madu dari lampion. Yuk adik-adik, kita siapkan peralatannya. Misalnya harus merapihkan kartu-kartu ini terlebih dahulu. Adik-adik juga ikutan rapihkan ya. Ini dia lampion dan juga alat-alat yang dibutuhkan. Wow, besar ya. Tadi sudah misalnya jelaskan di awal pertemuan apa saja yang kita butuhkan. Sekarang kita langsung saja mulai kegiatannya. Pertama-tama misalnya mau meletakkan catnya di dalam palet terlebih dahulu. Kita buka. Kemudian kita tuang. Nah, seperti ini. Secukupnya ya adik-adik. Kita tutup kembali. Kemudian kita punya kuas seperti ini. Yuk kita mulai cat. Nah adik-adik, sebaiknya ketika kita mengecat, kita mulai dari bagian atas seperti ini. Dan jangan lupa adik-adik berikan alas ketika mengecat supaya rumahnya tidak kotor. Nah, pelan-pelan saja seperti ini. Kita akan mengecat dari atas ke bawah. Nih, kalau misalnya putar seperti ini. Ada bunyinya ya adik-adik, karena memang ini kertas. Nah, kita bisa putar seperti ini. Ini ada bagian pegangannya. Putar. Kalau misalnya kelihatannya ini masih agak putih, adik-adik bisa melakukan pengecatannya 2 kali. Nah, misalnya sudah hampir setengahnya nih dari lampion. Nah, adik-adik kalau misalnya sudah mengecat lampionnya ini, jangan lupa untuk keringkan. Nah, adik-adik bisa lanjutkan kegiatannya di rumah. Misalnya sudah menyiapkan yang sudah jadi dan sudah kering. Nah, ini dia yang sudah misalnya buat sebelumnya. Tuh, kita lihat semua bagiannya sudah berwarna kuning. Nah, selanjutnya kita akan memberikan hiasan berupa gambar dari lebah madu supaya semakin terlihat seperti sarang lebah madu sungguhan. Kita akan membutuhkan lem dan juga lebah madunya. Oke, kita boleh dirikan seperti ini. Adik-adik boleh tempelkan dimanapun sesuka adik-adik. Tempel di sini. Kita tempel lagi di bagian yang lain. Nah, wah, misalnya lemnya sudah mau habis nih. Nah, pelan-pelan saja. Tempel lagi.
sisi yang lain. Udah banyak ya. Boleh di bawahnya juga nih. Kita berikan lem terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kita berikan lem lagi di bagian sini. Satu lagi. Nah, wah, kelihatan cantik sekali ya. Nah, itulah akhir dari aktivitas kedua kita pada kali ini. Nah, adik-adik, kita sudah membahas tentang sarang lebah madu dan juga membuat sarang lebah madu dari lampion seperti ini. Cantik sekali bukan? Bagaimana dengan lampion adik-adik di rumah? Apakah sudah jadi? Jangan lupa adik-adik boleh upload nih foto adik-adik di Instagram atau di dalam grup WhatsApp yang sudah tersedia. Nah, untuk itu sekarang misalnya mau pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kegiatan selanjutnya. Bye!